Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvi Wulandari, NPM 19220137. Di sini saya akan memenuhi penugasan keperawatan jiwa 1. Untuk fase preinteraksinya di sini yang pertama saya sudah mendapatkan informasi tentang masalah yang dihadapi klien. Kemudian saya juga sudah mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan juga ketakutan diri saya. Kemudian saya sudah menganalisis tentang kekuatan diri saya dan juga kelemahan profesional diri saya. Kemudian saya juga sudah membuat rencana interaksi dengan pasien sebelumnya. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan alat. Sekarang saya siap pergi ke ruangan pasien. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? dengan Mbak Filda. Biasanya Mbak senang dipanggil siapa? Mbak Filda aja. Oh ya. Baik Mbak, perkenalkan saya perawat Melvi. Saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Baik Mbak, bagaimana perasaannya Mbak hari ini? Sangat bersyukur. Baik Mbak, di sini saya akan melakukan pengkajian kepada Mbak Filda, yaitu pengkajian diri Mbak Filda. Di sini untuk melihat seberapa Mbak pengetahuannya Mbak Filda kepada diri Mbak sendiri. Oke. Mbak Filda, di sini saya membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Sejauh ini belum ada. Kalau begitu, saya mulai tindakannya sekarang ya, Mbak. Oke, silakan. Baik, di sini kita akan menjaga privasi Mbak. Diharapkan di sini tidak akan terjadi kebocoran apa yang sedang kita bicarakan pada hari ini. Oke, baik. Baik Mbak Filda, untuk yang pertama di sini ada gambaran diri. Untuk gambaran diri di sini, apakah Mbak Filda bisa menggambarkan fisik Mbak Filda? Bisa. Ya, seperti apa Mbak Filda? Tinggi, agak kurus. Ya, like that sih. Yang itu aja. Oke. Kemudian di sini apakah Mbak Filda sudah merasa puas dengan fisik Mbak Filda saat ini? Sangat puas dan sangat bersyukur. Kemudian apakah Mbak Filda ada nih bagian tubuh yang mungkin Mbak Filda paling sukai? Badan, Dan lebih spesifiknya anggota tubuh seperti apa? Badan saja atau? badan sih yang paling menuin. Tapi kalau lebih ini lebih suka hidung sih sebenarnya. Oh. Kemudian apakah dari tubuh Mbak Filda ada yang nggak disukai? Semuanya suka, sangat disyukuri sih sebenarnya. Untuk identitas diri, di sini Mbak Filda bisa menjelaskan tentang identitas Mbak Filda seperti nama, usia, kemudian jenis kelamin dan status. Oke, nama lengkap saya yaitu Filda Sari, bisa dipanggil Filda. Umurnya sekarang 19 tahun. Jenis kelamin perempuan pastinya. Statusnya mahasiswa. Kemudian apakah Mbak Filda sudah merasa puas sebagai perempuan? Sangat puas. Kemudian apakah Mbak Filda sudah merasa puas tentang identitas Mbak Filda saat ini? Sekarang ini dengan identitas selalu disyukuri sih Mbak sebenarnya. Kemudian masuk ke peran diri. Di sini apakah Mbak Filda mempunyai peran dalam keluarga? Sekarang perannya karena anak pertama, jadi otomatis tanggung jawabnya harus lebih besar ya Mbak. Karena sebagai anak pertama kan kita harus jadi panutan untuk adik-adik kita juga. Jadi yang kayak merasa tuh bebannya tuh bertambah gitu sebagai anak pertama. Baik. Kemudian apakah Mbak Filda merasa puas menjadi anak pertama?
Puas. Puas. Kemudian kita masuk ke pengkajian ideal diri. Pencapaian apa nih Mbak yang sudah Mbak dapatkan dari kecil sampai 19 tahun ini? Terus yang saya dapatkan dari kecil sampai sekarang, kalau yang bisa dibanggakan atau yang bisa disebut dengan prestasi, dari awal masuk SD sampai tamat SD masuk kategori juara kelas, kategori 1 sampai 3, tidak pernah lepas dari itu. Terus masuk SMP juga begitu sampai lulus. Kemudian tingkat SMA begitu, ketika kelas 10 atau kelas 1 SMA itu, terus kelas 11-nya karena naik di kelas excellent, jadi kayak fokusnya tuh udah terbagi, saingannya udah makin berat juga, ditambah fokusnya terbagi karena lebih aktif ke organisasi, sering mewakili sekolah baik tingkat kecamatan, kabupaten mau provinsi maupun tingkat nasional sendiri. Kalau misalkan yang ya itu sih yang paling bisa saya banggakan, terutama pengalaman yang saya dapatkan dari organisasi. Oh, seperti itu ya Mbak Filda. Iya, seperti itu Mbak. Mungkinan ada hal lain yang selain dari itu Mbak Filda? Selain dari itu, yang always saya jaga dan always saya syukuri, ini saya orangnya kalau disebut penyabar bisa, dan mudah memaafkan orang lain dan tidak pendendam, dan punya prinsip kalau misalkan lebih baik orang lain yang menyakiti saya daripada saya yang menyakiti orang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan orang lain yang menyakiti saya masih bisa memaafkan, tapi kalau misalkan saya yang menyakiti hati orang lain, belum tentu mereka bisa memaafkan saya. Karena kan kita sering mendengar tuh pepatah, memang orang bisa dengan cepat mengatakan iya, nggak apa-apa, diterima maafnya, tapi sekedar di omongan doang, tapi sampai di hati tuh kayak rasanya berat banget. Jadi sampai sekarang tuh yang saya always pegang itu sih, lebih baik orang yang menyakiti saya daripada saya menyakiti orang lain. Seperti itu ya Mbak Filda. Iya. Untuk selanjutnya apa nih harapan Mbak Filda untuk kedepannya? Harapan saya untuk kedepannya, untuk dekat-dekat ini semoga kuliahnya cepat selesai, berprestasi baik di dalam dan luar kampus, dapat beasiswa juga kalau misalkan dapat terus untuk jangka panjangnya, goals jangka panjangnya itu pastinya jadi manusia yang bermanfaat, baik dari segi agama, keluarga, bangsa dan negara sih, umumnya kayak gitu. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke peran diri ya Mbak. Oke. Pandangan keluarga Mbak mengenai Mbak sendiri itu seperti apa? Kalau dari keluarga saya tuh orangnya keras kepala. Kalau dilihat dari sisi keluarga pasti keras kepala. Terus ini kalau misalkan ada kemauan itu harus kewujud. Jadi kalau mau ini harus itu, kayak gitu. Kalau pandangan dari keluarga, keluarga lagi agak manja sih, terutama kalau bareng kalau maksudnya bareng keluarga besar gitu pasti manja ya sih ya, kayak gitu. Ada hal yang lain lagi atau sudah cukup? Kalau peran yang dari orang lain, pandangan orang lain terhadap saya kecuali dari keluarga, kalau dari teman-teman biasanya bilang kalau misalkan saya tuh cerewet, banyak ngomong, nggak bisa berhenti ngomong. Seperti sekarang ini kan kalau dipancing bicara terus pasti tuh bawaannya ini, karena gimana ya, ngobrol itu termasuk hobi saya sih. Ya kak, ya seru aja sih berinteraksi sama orang, lebih banyak berinteraksi, lebih banyak ngobrol, karena menurut saya lebih banyak ngobrol dengan orang itu bisa mendapat banyak pelajaran sih. Kayak gitu. Ya Mbak Filda. Nah, dari semua itu nih bisa kita simpulkan kelebihan yang Mbak paling menonjol nih untuk Mbak sendiri tuh apa? Kalau dari segi itu, yang pertama sih mungkin public speaking atau interaksi sama orang bagus, mudah beradaptasi dalam lingkungan apapun, ramah mungkin. Kalau kata teman-teman nih kalau dari kata teman-teman,
punya jiwa leadership yang cukup bagus, terus ramah juga, bijaksana juga, problem solving yang baik. Itu menurut pandangan teman-teman saya sih. Kalau menurut saya sendiri, yang mungkin saya bisa ini mungkin yang karena bisa akrab dengan cepat dengan orang lain walaupun baru dan di lingkungan yang baru. Kalau dari saya sendiri. Nah, dari kelebihan itu kan ada kekurangan nih. Kekurangannya tuh seperti apa? Kekurangan, sadar banget sih. Kekurangannya itu sering lupa waktu. Kalau misalkan terlalu kan saya orangnya suka ngobrol nih, Mbak. Iya. Suka ngobrol. Jadi kalau misalkan ngobrol tuh waktu tuh nggak kerasa gitu. Jadi yang kayak waktunya tuh kebanyakan di ngobrol, walaupun yang kayak sebenarnya udah dicukupin tapi aku sambung lagi karena orangnya nggak enakan juga. Terus masih ini sih, masih kayak memanage waktunya masih kurang, apalagi kalau ada hal-hal yang mendesak gitu pasti masih kurang lah, pokoknya yang diprioritasin tuh masih susah gitu ditentuin bagi waktunya kayak gimana. Kekurangannya itu. Baik Mbak Filda, untuk diskusinya kita sudah selesai. Ya, bagaimana nih perasaannya Mbak Filda setelah menceritakan kajian diri Mbak Filda? Seneng banget sih, karena dasarnya suka ngobrol ya, jadi yang kayak ada teman ngobrol dan ada yang mau nanya-nanya saya tuh rasanya seru gitu. Intinya seru aja kalau misalkan ada temen ngobrol. Oke, baik Mbak Filda. Ini untuk kajiannya sudah benar-benar apa yang Mbak Filda alami ya untuk saat ini. Terima kasih ya Mbak Filda atas kerjasamanya, karena kerjasama Mbak Filda sangat membantu bagi saya. Iya, sama-sama. Sebelum saya meninggalkan ruangan, mungkin apakah ada yang ingin Mbak Filda tanyakan, ataupun mungkin ada yang masih ingin atau masih bingung untuk ditanyakan, boleh nih. Sejauh ini udah cukup sih, Mbak. Gitu ya. Oke. Nanti saya akan datang lagi ke sini untuk mengkaji Mbak Filda tentang konsep harga diri kepada Mbak Filda. Kalau begitu saya tutup ya Mbak Filda. Iya. Selamat pagi. Untuk fase dokumentasi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, di sini saya telah melakukan tindakan keperawatan, yaitu pengkajian konsep diri kepada pasien Filda Sari. Di sini untuk hasilnya, pasien sudah merasa lebih lega dan puas untuk menceritakan semuanya. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah perawat Melvi Wulandari.